Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Vanessa Dia Nurlestari. Saya dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Syahid Ali Rahmatullah Tulungagung, Prodi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial. Sekarang saya semester 3 dari kelas Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial 3C. Alasan video ini saya buat untuk memenuhi tugas webinar kepemudaan dan bela negara yang diselenggarakan via Zoom pada 27 November 2021 kemarin. Baik, untuk mempersingkat waktu, ini beberapa poin penting yang saya dapat bagikan untuk kalian semua, di antaranya sebagai berikut. Baik, jadi poin yang pertama yaitu pengertian negara. Apa sih pengertian negara itu? Jadi pengertian negara ialah organisasi yang didirikan oleh sekelompok manusia yang mendiami suatu wilayah tertentu dan tunduk atau patuh pada aturan yang sama. Yang poin kedua yaitu unsur-unsur negara dibagi menjadi dua. Yang pertama ada unsur konstitutif. Isinya adanya daerah atau wilayah dengan batas-batas yang jelas. Yang kedua, adanya rakyat yang menetap. Yang ketiga atau yang terakhir, adanya pemerintah yang berdaulat. Unsur yang kedua yaitu ada unsur deklaratif. Isinya yaitu adanya pengakuan diri dari negara lain. Poin ketiga yaitu tentang bela negara. Pengertian bela negara itu sendiri ialah sikap dan tindakan warga negara yang didasari oleh keinginan atau kecintaan terhadap negaranya untuk melindungi dan mempertahankan negaranya dari berbagai macam ancaman, baik dari dalam atau dari luar negeri. Poin keempat yaitu alasan atau motivasi kenapa sih kita harus memiliki rasa bela negara. Karena mencintai bangsa dan tanah air, bukan karena paksaan atau kewajiban undang-undang. Baik, untuk poin yang kelima, sumber ancaman itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu ancaman dari dalam negeri, seperti konflik antar kelompok atau golongan. Yang kedua ada kelompok separatis. Yang ketiga pemaksaan kehendak atau kerusuhan. Yang keempat ada korupsi. Selanjutnya memudarnya rasa nasionalisme. Yang terakhir kemiskinan dan pengangguran. Yang kedua adanya ancaman dari luar negeri seperti invasi dan agresi militer, kemudian serbuan budaya asing, terorisme skala internasional, adanya jaringan narkoba skala internasional, kemudian penjarahan kekayaan alam, spionase dan infiltrasi, dan yang terakhir ada sabotase. Selanjutnya bentuk ancaman. Ancaman militer. Ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisasi dan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Contoh ancaman militer seperti agresi dan invasi, blokade, spionase, sabotase, pemberontakan bersenjata, perang saudara antar kelompok yang menggunakan senjata, yang terakhir aksi teror bersenjata oleh jaringan terorisme internasional. Bentuk ancaman non-militer seperti pengaruh budaya global, pengaruh ekonomi, kejahatan internasional seperti terorisme, imigran gelap, narkotika, dan pencurian kekayaan alam. Yang keempat, adanya penyebaran ideologi yang tidak sesuai dengan jiwa NKRI. Ancaman non-militer yaitu ancaman yang menggunakan kekuatan non-senjata, yaitu kekuatan ekonomi, politik, dan sosial budaya yang dinilai mampu membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Peran TNI dalam menghadapi ancaman militer, sistem pertahanan negara menempatkan Tentara Nasional Indonesia atau TNI sebagai komponen utama dengan didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung TNI melaksanakan operasi militer untuk perang. Selanjutnya, pentingnya partisipasi masyarakat dalam bela negara. Adanya ancaman, sistem pertahanan kita adalah Sishankam Rata. Dalam Sishankam Rata, rakyat merupakan salah satu komponen pertahanan, yaitu sebagai komponen cadangan. Globalisasi merupakan kenyataan yang tidak bisa ditolak, yang merupakan ancaman non-militer sehingga memerlukan keterlibatan masyarakat secara sungguh-sungguh. Selanjutnya, bentuk-bentuk usaha pembelaan negara. Menurut pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang
pertahanan negara, keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara dapat dilakukan melalui 1. Pendidikan kewarganegaraan, 2. Pelatihan dasar militer, 3. Pengabdian sebagai prajurit TNI, yang keempat pengabdian sesuai dengan profesi masing-masing. Selanjutnya, tindakan nyata pelajar dalam usaha bela negara. Yang dapat kita lakukan sebagai pelajar atau mahasiswa, yaitu diantaranya tidak terlibat dalam narkoba, tidak ikut tawuran, tidak ikut mabuk-mabukan, tidak berbuat onar baik di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Selanjutnya, rajin belajar, berprestasi, membantu orang tua di rumah, menghormati agama orang lain, yang terakhir aktif dalam kegiatan remaja. Selain itu, yang bisa dilakukan pelajar atau mahasiswa dalam usaha bela negara yaitu aktif dalam kegiatan OSIS, aktif terlibat dalam kegiatan pramuka dan PMR, giat dalam kegiatan intrakurikuler di sekolah, aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler lainnya seperti olahraga, kesenian, pecinta alam, kelompok diskusi dan debat, jurnalistik, dan lain-lain, aktif dalam berbagai kegiatan positif lainnya. Tujuan negara. Yang pertama adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Sifat negara, sifat memaksa. Hal ini berarti bahwa negara mempunyai kekuasaan untuk menggunakan kekerasan fisik secara legal atau sah untuk memaksa warga negaranya agar peraturan perundang-undangan ditaati sehingga ketertiban dalam masyarakat tercapai. Yang kedua ada sifat monopoli. Negara memiliki sifat monopoli dalam menetapkan tujuan bersama dalam masyarakat sehingga kegiatan yang menyangkut hak hidup orang banyak dimonopoli oleh negara. Yang ketiga, sifat mencangkup semua. Semua peraturan perundang-undangan berlaku bagi semua orang tanpa kecuali. Selanjutnya, fungsi negara. Fungsi negara yaitu 4. Yang pertama, melaksanakan penertiban dalam masyarakat. Yang kedua, melaksanakan pertahanan dan keamanan. Yang ketiga, mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Yang terakhir, menegakkan keadilan. Selanjutnya, dalam melaksanakan ketertiban dalam masyarakat, untuk mencegah terjadinya bentrokan-bentrokan dan pertikaian dalam masyarakat, maka negara harus melaksanakan penertiban dengan cara mengatur hubungan manusia dalam masyarakat. Untuk fungsi yang 2, untuk melaksanakan pertahanan dan keamanan, negara berfungsi untuk mencegah dan menanggulangi berbagai macam ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan, baik dari dalam maupun dari luar. Untuk itu, negara harus memiliki angkatan bersenjata dan alat-alat pertahanan yang memadai, cukup, dan selalu terpelihara. Kemudian, dalam fungsi yang ketiga, mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran negara, berkewajiban untuk mengusahakan tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya. Untuk itu, maka pemerintah harus melakukan pembangunan yang merata di segala bidang, baik di kota maupun di pedesaan. Yang keempat atau yang terakhir, menegakkan keadilan dalam masyarakat. Keadilan adalah merupakan hak bagi setiap manusia dan setiap orang harus memperoleh rasa keadilan, mendapatkan hak-haknya, serta terhindar dari tindakan sewenang-wenang ataupun ketidakadilan. Nah, itu tadi beberapa poin penting yang dapat saya sampaikan kepada kalian semua. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Sampai jumpa di lain waktu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.